Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Balkis Kusuma Putri, Program Studi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang kelas 3A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem transfer uang fiat melalui BI Fast, sebuah inovasi pembayaran retail yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Nah, mengapa topik ini penting? Karena hampir semua dari kita pasti pernah melakukan transfer uang, baik untuk kebutuhan pribadi, belanja online, biaya kuliah, mengirim uang ke orang tua, maupun untuk transaksi bisnis. Namun, teman-teman semua, kita juga pasti pernah mengalami nih masalah biaya transfer mahal, proses lama, atau terbatas hanya di jam kerja. Nah, misalnya kalau ingin transfer di malam hari atau saat libur nasional, sistem lama seperti SKNBI tidak bisa langsung memproses. Nah, dengan munculnya BI Fast ini, Bank Indonesia menawarkan solusi yang lebih cepat nih. Nah, yang mana, solusi transfer dana yang lebih cepat dan aman, murah, dan tersedia 24 jam sehari ini. Nah, yang pastinya itu akan sangat menguntungkan kita banget nih, teman-teman. Nah, di sini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya BI Fast, mekanisme kerjanya, fitur-fitur yang membedakannya dari sistem lama, dan, analisis dari sisi teknis, ekonomi, sosial, hingga prospek ke depannya. Nah, mari kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, sebelum hadirnya BI Fast, masyarakat Indonesia mengenal dua sistem utama transfer antar bank, yaitu SKNBI dan RTGS. Nah, SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia memang membantu transfer dana antar bank, namun memiliki keterbatasan. Nah, proses penyelesaiannya tuh bisa membutuhkan 2 hingga 4 jam, bahkan bisa lebih lama pada jam sibuk. Nah, biayanya itu sekitar 6.500 per transaksi. Untuk orang yang sering bertransaksi dalam jumlah kecil, biaya ini cukup memberatkan. Nah, sementara RTGS atau Real Time Gross Settlement digunakan untuk transaksi bernilai besar. Nah, biasanya di atas 100 juta. Nah, RTGS ini memang cepat, tetapi biayanya sangat tinggi. Bisa mencapai 25.000 per transfer. Jadi, RTGS tidak relevan untuk transaksi sehari-hari. Nah, di sisi lain, masyarakat makin terbiasa dengan layanan serba instan, ojek online, belanja e-commerce, dan dompet digital. Nah, transaksi keuangan pun secara tidak langsung nih dituntut untuk sama cepatnya. Pemerintah sendiri menargetkan tercapainya cashless society pada 2025, di mana uang tunai tidak lagi dominan. Nah, melihat kondisi ini, Bank Indonesia menyadari perlunya sistem baru yang bisa menjembatani kesenjangan, cepat seperti RTGS, murah seperti SKNBI, dan tersedia kapan saja. Maka, pada akhir 2021, lahirlah BI Fast sebagai jawaban untuk tantangan tersebut. Nah, kita masuk ke transformasi sistem pembayaran. Transformasi sistem pembayaran adalah bagian penting dari revolusi digital global. Negara-negara lain sudah lebih dulu nih meluncurkan sistem transfer instan. Di Inggris ada Faster Payment Service sejak 2008. Di India ada UPI, Unified Payments Interface, yang sangat sukses dengan miliaran transaksi per bulan. Di Thailand ada PromptPay yang mendorong pembayaran digital di seluruh negeri. Nah, di Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa dan pengguna internet lebih dari 210 juta, jelas membutuhkan sistem serupa. Nah, data Bank Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai transaksi digital banking mencapai lebih dari 50.000 triliun. Wow, banyak banget ya. Dan juga meningkat
pesat pada setiap tahun. Nah, di e-commerce, ride hailing dan UMKM online makin bergantung pada transaksi cepat. Nah, namun sistem lama seperti SKNBI dan RTGS tidak mendukung kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, BI Fast diluncurkan pada 21 Desember 2021. Nah, Bank Indonesia mendesainnya sebagai infrastruktur inti untuk mendukung digitalisasi ekonomi nasional. Nah, BIFA sendiri bukan hanya sekedar produk perbankan, tetapi sebuah public infrastruktur yang menjadi tulang punggung pembayaran retail di Indonesia. Nah, sistem ini dirancang agar inklusif, mencakup tidak hanya bank-bank besar, tetapi juga bank daerah, koperasi, bahkan fintech. Nah, transformasi ini membuat Indonesia sejajar nih dengan negara-negara lain dalam menyediakan layanan pembayaran instan dan terjangkau bagi semua orang. Nah, kita kan tadi udah membahas panjang banget tuh. Lalu sebenarnya apa sih BI Fast itu? Nah, BI Fast ini adalah infrastruktur sistem pembayaran retail milik Bank Indonesia yang beroperasi sejak akhir 2021, yaitu Desember 2021. Nah, tujuan utamanya adalah menyediakan layanan transfer dana real time, murah, aman, dan bisa diakses 24 jam sehari. 7 hari seminggu, termasuk hari libur nasional. Nah, sistem ini menggantikan kelemahan sistem lama dengan 3 keunggulan. Nah, kecepatan, biaya rendah, dan ketersediaan nonstop. Jadi, ketika kita misal pengen nih transfer uang di jam 2 pagi pada hari Minggu, nah dana tetap langsung masuk dalam hitungan detik. Selain itu, BI Fast juga memiliki keunikan berupa penggunaan proxy address. Nah, dengan fitur ini, nomor rekening panjang dapat digantikan dengan nomor HP, email, atau NIK, yang mana inovasi ini tuh mempermudah pengguna yang sering salah mengetik rekening. Nah, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa BI Fast adalah infrastruktur publik, bukan produk komersial. Nah, semua peserta yang terhubung dengan sistem ini tunduk pada standar yang sama, sehingga biaya tetap rendah dan layanan merata. Nah, tujuan akhirnya adalah mendukung inklusi keuangan. Dengan BI Fast, layanan perbankan bisa menjangkau masyarakat lebih luas, dari kota besar hingga daerah pelosok dengan cara yang lebih efisien dan pastinya lebih modern. Lalu, bagaimana sih sebenarnya mekanisme BI Fast ini bekerja? Nah, langkah pertama, nasabah melakukan instruksi transfer melalui aplikasi bank atau mobile banking. Misalnya, seorang mahasiswa nih kayak saya ingin mengirim uang 200.000 nih ke teman saya nih di bank lain. Nah, jadi saya cukup memasukkan nomor rekening atau proxy address penerima. Nah, langkah kedua, bank pengirim memproses instruksi itu dan mengirimkannya ke sistem BI Fast. Nah, langkah ketiga, BI Fast melakukan validasi, memeriksa keabsahan data, saldo, serta BI Fast mengirim instruksi ke bank tujuan. Nah, nantinya dana langsung masuk ke rekening penerima. Nah, jadi keseluruhan proses hanya memakan waktu maksimal 25 detik. Jadi transfer dana yang dulu bisa berjam-jam bahkan kini hampir seketika, cuma 25 detik aja maksimal. Nah, limit transaksi yang ditetapkan adalah 250 juta. Angka ini cukup besar sehingga BI Fast bukan hanya relevan untuk kebutuhan personal, tetapi juga transaksi bisnis, pembayaran vendor, hingga distribusi dana perusahaan. Selain itu, dengan adanya proxy address ini, pengguna tidak lagi bergantung pada nomor rekening jangka panjang. Cukup dengan nomor HP atau email, transfer bisa dilakukan lebih mudah, cepat, dan juga akurat. Nah, untuk fitur utamanya, BI Fast memiliki beberapa fitur utama yang membuatnya berbeda dari sistem sebelumnya. Pertama nih, biaya rendah. Hanya 2.500 per transaksi, jauh lebih murah daripada
SKNBI yang 6.500 atau RTGS yang bisa sampai 25.000. Yang kedua itu real time settlement, yang mana dana masuk dalam waktu kurang dari 25 detik, membuat pengalaman pengguna jauh lebih baik. Yang ketiga, layanan 24/7. Tidak ada lagi tuh batasan jam kerja atau hari libur. Jadi kita bisa transfer tuh kayak tadi saya contohnya mau transfer di jam 2 pagi hari Minggu juga bisa. Nah, yang keempat, proxy address. Transfer bisa menggunakan nomor HP, email, atau NIK, memudahkan pengguna awam. Nah, yang kelima, integrasi dengan Kris dan Open Banking. BI Fast mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih luas, termasuk kolaborasi dengan fintech. Fitur-fitur ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga mengubah perilaku masyarakat. Orang lebih nyaman bertransaksi digital, UMKM bisa lebih aktif di e-commerce, dan pemerintah lebih mudah menyalurkan bantuan. Nah, dengan kombinasi biaya yang rendah, kecepatan, dan akses non-stop, BI Fast menjadi standar baru dalam sistem pembayaran retail di Indonesia. Nah, kalau kita analisis dari sisi teknis, ada 4 keunggulan utama dari BI Fast. Pertama, kecepatan. BI Fast menggunakan mekanisme real-time settlement, yang mana tidak ada lagi sistem batch seperti SKNBI, sehingga transaksi diproses saat itu juga. Yang kedua, itu keamanan. Nah, sistem ini menggunakan keamanan standar untuk komunikasi antar bank yang diakui secara internasional. Selain itu, enskripsi end-to-end diterapkan agar data nasabah terlindungi dari pencurian atau manipulasi. Yang ketiga itu reliabilitas. Nah, BI Fast ini dilengkapi server redundancy. Apa artinya redundancy itu? Artinya jika satu server bermasalah, server cadangan otomatis mengambil alih. Nah, Bank Indonesia juga memonitor sistem selama 24 jam untuk memastikan kestabilan. Nah, yang keempat, interoperabilitas, yang mana BI Fast tidak eksklusif untuk bank besar saja, tapi bank daerah, koperasi, bahkan fintech bisa ikut serta juga nih. Nah, hal ini menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih terhubung dan lebih inklusif. Nah, secara teknis, BI Fast ini dirancang untuk skala besar, mendukung jutaan transaksi per hari dengan tingkat kegagalan sangat rendah. Inilah yang membuat BI Fast ini dipercaya sebagai backbone sistem pembayaran nasional. Nah, dari sudut pandang ekonomi, BI Fast memberikan dampak yang signifikan. Pertama, efisiensi biaya. Bayangkan nih, seorang penjual online yang melakukan 100 transaksi di antar bank setiap bulan, dengan SKNBI dia menghabiskan 650.000 hanya untuk biaya transfer. Nah, tapi kalau misalnya dengan BI Fast, cukup 250.000. Jadi ada penghematan 400.000 yang bisa dialihkan untuk modal. Yang kedua, percepatan arus transaksi. Dengan proses real time, uang berputar lebih cepat. Nah, UMKM bisa langsung membeli bahan baku setelah menerima pembayaran, mempercepat siklus bisnis. Nah, yang ketiga, itu pertumbuhan ekonomi digital. BI Fast juga mendukung perkembangan e-commerce, marketplace, dan UMKM digital. Nah, dengan biaya rendah, konsumen lebih nyaman belanja online, sementara penjual lebih mudah menerima pembayaran. Nah, yang selanjutnya, pemerataan ekonomi. Nah, dengan layanan murah dan nonstop, masyarakat berbagai daerah bisa lebih aktif berpartisipasi dalam sistem keuangan formal. Nah, ini sejalan dengan visi inklusi keuangan nasional. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BI Fast ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga instrumen ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan. Nah, dari sisi sosial, BI Fast juga punya peran penting nih. Pertama, inklusi keuangan. Nah, dengan biaya yang murah, masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan bank ini lebih terdorong untuk bertransaksi. Yang kedua, mempermudah masyarakat daerah dalam akses layanan bank. Nah, warga di daerah terpencil juga bisa menerima dana bantuan dari pemerintah atau transfer keluarga lebih cepat, tidak perlu menunggu berhari-hari.
Nah, yang ketiga, edukasi keuangan digital masyarakat. Nah, BI Fast ini juga mendorong masyarakat terbiasa menggunakan mobile banking dan aplikasi digital. Nah, ini meningkatkan pemahaman tentang teknologi finansial secara tidak langsung. Dan juga untuk di sistem sosial ini juga pengurangan uang tunai. Nah, dengan lebih banyak orang bertransaksi digital, ketergantungan pada uang fisik menurun, dan ini membantu pemerintah mengurangi biaya distribusi dan menjaga peredaran uang tunai. Nah, dengan kata lain, BI Fast bukan hanya soal transfer uang, tetapi juga memperkuat budaya digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan perbedaan BI Fast dengan SKNBI dan RTGS di sini sangat jelas. Nah, untuk di aspek waktu, SKNBI itu bisa 2 sampai 4 jam. RTGS itu real time tapi mahal, sementara BI Fast itu kurang dari 25 detik. Nah, untuk dari aspek biaya, SKNBI itu 6.500, RTGS 25.000, dan BI Fast hanya 2.500. Lalu dari aspek akses. Nah, untuk aspek akses sendiri SKNBI dan RTGS hanya di jam kerja bank saja, sedangkan BI Fast sendiri itu 24/7. Lalu dari aspek limit ya, SKNBI ini terbatas, sedangkan RTGS untuk transaksi besar. Nah, kalau misalnya di BI Fast itu hingga 250 juta. Nah, dengan kombinasi ini, BI Fast juga dapat nih mengambil keunggulan dari dua sistem lama sekaligus, kecepatan RTGS dan biaya rendah SKNBI, lalu menambahkan akses non-stop yang tidak dimiliki keduanya. Hasilnya adalah sistem yang lebih efisien, inklusif, dan sesuai kebutuhan era digital. Nah, lalu apa nih tantangan dari BI Fast? Jadi, meskipun BI Fast ini unggul, BI Fast juga menghadapi tantangan. Yang pertama, literasi masyarakat masih rendah. Jadi, banyak orang belum tahu fitur BI Fast padahal sudah ada di aplikasi bank. Yang kedua, infrastruktur IT bank daerah kecil. Nah, jadi tidak semua bank daerah siap dengan teknologi ini. Yang ketiga, risiko fraud dan cyber attack. Nah, jadi risiko keamanan ini seperti ancaman fraud atau cyber attack meningkat seiring digitalisasi. Dan yang keempat itu integrasi dengan fintech dan UMKM digital. Jadi meski sudah terhubung dengan KRIS, kolaborasi dengan aplikasi UMKM digital masih perlu diperluas sampai saat ini. Jadi tantangan ini bisa diatasi sebenarnya dengan edukasi publik, peningkatan infrastruktur, dan penguatan keamanan cyber. Nah, Bank Indonesia juga harus terus berkolaborasi nih dengan industri perbankan dan fintech untuk memperkuat ekosistem BI Fast. Nah, lalu dampak dan prospeknya itu seperti apa? Nah, sebenarnya dampak BI Fast dalam jangka pendek sudah terasa nih bagi kita-kita semua ya. Yang mana masyarakat seperti kita terbiasa melakukan transaksi non-tunai dengan biaya murah. Nah, di sisi lain UMKM juga lebih mudah nih dalam menjalankan bisnisnya. Dalam jangka menengah, BI Fast sendiri sudah memperkuat target Cashless Society 2025, yang mana semua transaksi retail dari e-commerce hingga pembayaran pemerintah bisa lebih efisien. Nah, dalam jangka panjang sendiri, BI Fast berpotensi dikembangkan lebih lanjut dengan teknologi baru. Misalnya, integrasi blockchain untuk meningkatkan transparansi, atau AI untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Nah, dengan pengembangan ini, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan sistem pembayaran digital terbaik di Asia Tenggara. Bahkan BI Fast bukan hanya inovasi lokal, tapi bisa menjadi contoh global. Halo teman-teman semua, sekarang kita udah masuk ke tampilan dari Brimo. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana sih letak dari BI Fast itu. Yang pertama kita bisa klik transfer. Nah,
Kalau aku mau transfer ke diri aku sendiri ya ke Cbank. Nah, misal di sini aku mau isi 100.000. Nah, untuk metode transfernya ini di sini tertera ya. Ada transfer online, transfer BI Fast dan juga transfer RTGS. Nah, kalau transfer online ini biaya adminnya 6.500. Kalau transfer BI Fast ini 2.500 dan transfer RTGS sendiri itu biaya adminnya 30.000. Nah, sebenarnya yang lebih worth itu yang mana ya? Pastinya lebih murah kan, yaitu transfer BI Fast gitu teman-teman. Nah, jadi di situ letak dari BI Fast-nya itu. Jadi ada metode transfernya tersendiri. Terima kasih.